Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan untuk tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah pemantapan kemampuan profesional dengan dosen pengampu Ibu Hani Ari Rahmani MPD. Terdiri dari saya sendiri, Endang Kusuma Dewi. Saya Erna Puji Astuti, dan berikut ada teman saya Islas Manawati, dan teman saya Sri Hartini, dan teman saya Ana Yawulansari, dan teman saya berikutnya Saya Juliati. Baik, mari kita mulai presentasi hari ini. Yang pertama akan dibacakan oleh Bu Endang. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endang Kusuma Dewi dengan nomor induk mahasiswa 8620 7181500027 akan mempresentasikan untuk tugas UTS dari mata kuliah pemantapan kemampuan profesional dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Hani Ari Rahmani MPD. Kami dari Universitas Pancasakti Bekasi, program studi pendidikan anak usia dini tahun 2018. Konsep pemantapan kemampuan profesional. Pengertian PKP yaitu meningkatkan kualitas proses belajar melalui peningkatan kualitas kemampuan profesional guru. Maka semua mahasiswa harus melalui proses pembelajaran yang memungkinkan mereka menemukan dan memecahkan permasalahan pembelajaran di kelas berlandaskan pada kaidah penelitian tindakan kelas atau PTK, pengembangan kepribadian dan keprofesionalan. Setelah melaksanakan PKP diharapkan mampu menemukan kelemahan atau permasalahan dalam pembelajaran yang dilakukan melalui refleksi, mampu menemukan alternatif solusi untuk memperbaiki kelemahan dan atau meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilakukan berdasarkan PTK, dapat mempertanggungjawabkan keputusan atau tindak perbaikan pembelajaran yang dilakukan secara ilmiah yang dapat disampaikan secara tulisan. Kaitan PKP dan PKM. PKP merupakan pengembangan dan pemantapan kemampuan mengajar atau PKM dalam kerangka berpikir PTK atau penelitian tindakan kelas. Artinya materi yang diberikan pada PKP yang merupakan muara program sarjana memiliki kompleksitas yang lebih tinggi dengan tujuan latihan merencanakan, melaksanakan dan menilai pembelajaran secara terbimbing dengan bantuan teman sejawat dan supervisor. Pengalaman belajar yang harus ditempuh dalam menempuh mata kuliah PKP untuk mencapai kompetensi yang diharapkan adalah yaitu 1. Mengkaji ulang konsep PTK, penelitian tindakan kelas. Yang kedua, berlatih untuk kerja, merancang, melaksanakan, dan menilai perbaikan pembelajaran. Yang ketiga, menemukan kekurangan atau kelemahan atau masalah dalam pembelajaran dan memperbaikinya dengan kaidah-kaidah PTK, serta dapat berlatih mempertanggungjawabkan keputusan atau tindak perbaikan pembelajaran secara ilmiah dalam bentuk laporan tertulis. 3. Tahapan proses pembelajaran secara umum yaitu 1. Tahapan perancangan pembelajaran. Yang kedua, tahapan pelaksanaan pembelajaran. Yang ketiga, tahapan penilaian pembelajaran. Laporan PKP disusun berdasarkan 1. Rencana perbaikan pembelajaran. Yang kedua, masukan atau hasil observasi dari supervisor atau teman sejawat tentang perbaikan pembelajaran yang dilakukan mahasiswa. Yang ketiga, format refleksi perbaikan pembelajaran yang harus dianalisis menjadi laporan utuh. Acuan dari sistematika dan contoh laporan adalah berikut ini. Yang pertama yaitu judul, yang kedua pendahuluan, yang ketiga kajian pustaka, yang keempat pelaksanaan penelitian, yang kelima hasil penelitian dan pembahasan, yang keenam kesimpulan dan saran tindak lanjut, yang ketujuh daftar pustaka, yang kedelapan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Islas Manawati. Saya mahasiswi dari Prodi PAUD Pancasakti tahun angkatan 2018. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS saya yaitu tentang pedagogik.
1. Pedagogik ialah seni dan sains pengajaran yang merangkumi prinsip, kaidah pengajaran, pengurusan bilik darjah atau gaya pembelajaran, dan kawalan bilik darjah dalam pendidikan formal. Oleh karena itu, setiap guru perlu mendalami pengetahuan pedagogik, mencoba dan mengaplikasikan berbagai kaidah serta teknik untuk menghasilkan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Di sini program PKP menjadi program pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 mengenai guru dan dosen. PKB adalah pengembangan kompetensi guru secara bertahap. Dikembangkan oleh GTK berdasarkan hasil uji kompetensi guru, terutama pada kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional. Ya, lalu prinsip pelaksanaan program PKP guru. 1. Berbasis kompetensi, 2. Terstandar pengelolaan, 3. Profesional, 4. Transparan, 5. Akuntabel, dan 6. Berkeadilan. Manfaat pelaksanaan program PKP guru. Guru terbiasa membuat pembelajaran yang berorientasi pada keterampilan berpikir tinggi, high thinking skill atau HOTS, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai penilaian. 2. Membiasakan peserta didik semakin mahir untuk berpikir tingkat tinggi dan meningkatkan kompetensinya. 3. Memberikan acuan kepada kepala sekolah dalam pelaksanaan surprise academy. 4. Memberi acuan kepada pengawas sekolah dalam melaksanakan supervisi pendidikan. Lalu di sini ada keterampilan berpikir tingkat tinggi, yaitu HOTS. Keterampilan tingkat tinggi tercermin dari penyelesaian, memiliki level kognitif yang berbeda-beda melalui C1 yaitu mengingat, C2 memahami, C3 menerapkan, C4 menganalisis, C5 mengevakuasi, C6 menciptakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Hartini dari Prodi PAUD Universitas Pancasakti. Di sini saya ingin mempresentasikan dengan judul konsep dasar PKP, pemantapan kemampuan profesional, dengan dosen pengampu Ibu Hani Ari Rahmani MPD. PKP menerangkan dengan sesungguhnya bahwa 1. Laporan pemantapan kemampuan profesional PKP yang ditulis adalah asli dari asli pekerjaan sendiri, bukan hasil menjiplak atau plagiaris. 2. Apabila di kemudian hari atau dapat dibuktikan bahwa laporan PKP hasil plagiat atau menjiplak, maka harus disiapkan dengan konsekuensi yang berlaku. Laporan pemantapan kemampuan profesional PKP yang ditulis adalah asli dari hasil pekerjaan sendiri, bukan menjiplak atau plagiaris. 3. Apabila di kemudian hari dapat dibuktikan bahwa laporan PKP hasil plagiat atau menjiplak, maka harus siap dengan konsekuensi yang berlaku. Pendekatan dengan metode inquiry, model pembelajaran kooperatif tipe Make and Math. Pada pembelajaran matematika, salah satu metode mendorong siswa dalam memahami hal yang bersifat fakta atau real dengan pola sifat-sifat atau rumus-rumus tertentu. Setelah menemukan fakta atau relasi, siswa dapat menarik generalisasi dari apa yang mereka temukan. Prinsip quantum teaching. 1. Segalanya berbicara lingkungan kelas, bahasa tubuh, dan bahasa pembelajaran, semua hal yang berkaitan dengan belajar. 2. Segalanya bertujuan siswa diberi atau apa tujuan mereka mempelajari materi yang diajarkan oleh guru. 3. Pengalaman sebelum konsep. Dari pengalaman guru dan siswa diperoleh banyak konsep. 4. Akui setiap usaha, menghargai usaha siswa sekecil apapun. 5. Jika layak dipelajari, layak juga dirayakan, dalam kurung pemberian
penghargaan. Quantum Teacher adalah pengubahan belajar yang meriah dengan segala nuansanya, dalam kurung Dobby the Potter. Snowball Strewing adalah metode pembelajaran yang dapat menggali potensi kepemimpinan peserta didik dalam kelompok dan keterampilan membuat dan menjawab pertanyaan yang dipadukan melalui satu permainan imajinatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erna Puji Astuti. Kami dari kelompok 3 ingin membacakan tentang pemodelan pembimbingan praktik PKP pada pembimbingan jarak jauh. Listen Study adalah bentuk utama peningkatan kualitas pembelajaran dan pengembangan keprofesionalan guru yang dipilih oleh guru-guru. Dalam melaksanakan Listen Study, guru secara kolaboratif, yaitu A. Mempelajari kurikulum dan merumuskan tujuan pembelajaran dan tujuan pengembangan peserta didik atau pengembangan kecakapan hidup. B. Merancang pembelajaran untuk mencapai tujuan. C. Melaksanakan dan mengamati suatu research listen pembelajaran yang dikaji. D. Melakukan refleksi untuk mendiskusikan pembelajaran yang dikaji dan menyempurnakan dan merencanakan pembelajaran berikutnya. Kegiatan Listen Study secara garis besarnya, Listen Study mencakup 3 tahap kegiatan, yaitu 1. Perencanaan atau planning, 2. Implementasi atau action, 3. Pembelajaran dan observasi serta refleksi atau reflection. Penilaian umum mahasiswa terhadap program Listen Study menunjukkan keterkaitan antara tingkat pengetahuan dengan keinginan mahasiswa. Pelaksanaan Listen Study dalam model pembimbingan PKP harus dipersiapkan secara sistematis dan terencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu dosen yang terhormat. Selamat sore teman-teman yang kusayangi. Perkenalkan, nama saya Novi Anandia Wulansari dari program studi pendidikan anak usia dini akan mempresentasikan tentang meningkatkan kemampuan bercerita melalui media gambar 3D. Bercerita merupakan kemampuan bahasa ekspresif yang melibatkan pemindahan arti melalui simbol, visual, dan verbal yang diperoleh dan diekspresikan anak. Bercerita adalah salah satu komponen yang ada pada kemampuan berbicara anak. Salah satu indikator perkembangan kemampuan berbahasa anak adalah mampu mendengarkan dan menceritakan kembali cerita secara runtut. Cerita tersebut dapat berupa cerita yang telah dibacakan oleh guru maupun pengalaman anak itu sendiri. Selanjutnya, tentang beberapa cara bercerita kepada anak-anak. Yang pertama, bisa membacakan langsung dari buku cerita. Kedua, bercerita melalui ilustrasi gambar dari buku. Yang ketiga, menceritakan dongeng. Keempat, bercerita dengan metode papan flanel. Kelima, bercerita dengan metode media boneka. Keenam, dramatisasi suatu cerita. Dan yang terakhir, bercerita dengan memainkan jari-jari tangan. Selanjutnya, tujuan bercerita bagi anak. Yang pertama, bercerita merupakan sarana yang sering digunakan orang tua atau guru untuk membentuk kepribadian anak dan mendidik anak melalui pendekatan yang berkaitan dengan lingkungan sekitarnya. Anak dapat melakukan stimulasi dari isi cerita yang diberikan dengan mengambil nilai-nilai moral yang terkandung di dalamnya. Kedua, menurut Musyifiroh mengemukakan bahwa bercerita merupakan sarana komunikasi linguistik yang kuat dan menghibur yang dapat mengajarkan siswa dalam mengenal ritme, pitch, atau pola titik nada dan nuansa bahasa. Selanjutnya, manfaat kegiatan bercerita.
Yang pertama, manfaatnya yaitu membantu pembentukan pribadi dan moral anak. Kedua, menyalurkan kebutuhan imajinasi dan fantasi. Ketiga, memacu kemampuan verbal anak. Yang keempat, merangsang minat baca dan menulis anak. Kelima, membuka cakrawala pengetahuan anak. Dan yang terakhir, memberikan pengalaman belajar dengan berlatih mendengarkan. Selanjutnya, upaya meningkatkan melalui media gambar 3D. Yang pertama, salah satunya adalah dengan penggunaan media pop-up book. Dengan media pop-up book, anak akan dilihatkan pada gambar yang lebih menarik dan lebih terlihat seperti nyata. Pop-up book yaitu sebuah buku yang menampilkan potensi untuk bergerak dan interaksinya melalui penggunaan kertas sebagai bahan lipatan, gulungan, bentuk roda, dan putarannya. Di sini dengan saya Fedriati, saya akan menjelaskan tentang PowerPoint yang bertemakan upaya meningkatkan prestasi belajar siswa dengan menggunakan metode bervariasi. Usia dini berada pada masa peka dalam pertumbuhan, yaitu masa yang tepat untuk meletakkan dasar pertama dalam mengembangkan aspek-aspek perkembangan. Berikutnya di sini ada pengertian menurut para ahli. Bisa dilihat di slide-nya. Kemudian di sini ada keberhasilan dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, di dalam proses belajar mengajar, guru harus memiliki strategi agar siswa dapat belajar secara efektif dan efisien sesuai pada tujuan yang diharapkan. Kemudian di sini ada keberhasilan yang menyangkut tentang output dan input, faktor internal yang mempengaruhi prestasi belajar, yaitu inteligensi, minat, bakat, dan motivasi. Sedangkan faktor eksternnya adalah lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan lingkungan masyarakat. Kemudian di sini ada prestasi belajar menurut para ahli. Bisa dilihat menurut Helmawati 2018. Kemudian cara meningkatkan prestasi belajar pada anak. Di sini ada 8 poin. Bisa dilihat di slide-nya. Menjadikan anak aktif, cara belajar yang beragam, memberikan hadiah atas prestasi anak, mendukung anak dalam belajar, menerapkan metode bermain dan belajar, adanya intermezzo dalam belajar, membantu mengembangkan bakat anak, dan yang terakhir menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Kemudian di sini ada prestasi belajar menurut Zainal Arifin 2013. 3 ranah dalam pengajaran, ranah kognitif, efektif, dan psikomotorik. Kemudian di sini ada penggunaan metode pembelajaran bervariasi seperti metode ceramah, demonstrasi, tanya jawab, metode kerja kelompok. Alasannya guru sangat efektif diterapkan pada kelas rendah karena suasana belajar yang tercipta bisa menyenangkan bagi siswa ketika mengikuti pembelajaran. Metode pembelajaran yang dapat dipergunakan di PAUD diantaranya bercerita, demonstrasi, sosiodrama, bermain peran, dan karya wisata. Selanjutnya di sini ada terakhir kesimpulan. Keberhasilan siswa merupakan keberhasilan guru dalam mengajar. Maka dari itu diperlukan kemampuan guru dalam menggunakan setiap metode yang dipilih dan itu tergantung pada pemahaman serta kreativitas guru. Kemudian di sini ada saran, setiap guru hendaknya menguasai materi pelajaran dan menguasai berbagai macam metode pengajaran agar suasana proses belajar mengajar menjadi tidak monoton, menyenangkan dan mampu meningkatkan motivasi belajar siswa. Demikianlah presentasi dari kami kelompok 3, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.